Kekalahan prajurit Ukraina di medan perang terkuak sedemikian rupa, menyusul makin terpuruknya militer negara itu di garis depan. Berbagai laporan pun mewakili kemunduran yang dimaksud, termasuk klaim Moskow yang menyapu bersih pasukan elit Ukraina dan merebut posisi-posisi penting di zona perang. Serta yang paling hangat adalah pasukan Ukraina telah mengeksekusi tentara sendiri guna mencegah penangkapan terhadap mereka. Jadi, seperti apa perkembangan yang mewakili kemajuan dan kemunduran masing-masing pihak berseteru di Ukraina? Selengkapnya, seperti inilah petaka yang terus menimpa pasukan Zelensky saat kubu mereka hampir menyerah di medan perang. Tentara elit Ukraina dihabisi. Faktanya, bertahan untuk selanjutnya melakukan serangan balik membuat Ukraina harus membayar harga amat mahal. Sebagaimana saat tentara Ukraina melakukan serangan balik di Donetsk, tepatnya di dekat pemukiman Shevchenko, barat daya Krasnoarmeysk yang disebut Pokrovsk oleh Ukraina, nyatanya membuat mereka telah kehilangan beberapa unit elit dan alutsista barat. Musuh tidak menghentikan upayanya untuk melakukan serangan balik di wilayah pemukiman Shevchenko. Mereka melancarkan serangan berkelompok menggunakan kendaraan lapis baja barat. Akibatnya, beberapa unit elitnya telah dihancurkan bersama dengan alutsistanya selama beberapa minggu terakhir. Sumber di kalangan pertahanan Rusia mengatakan kepada TASS pada hari Senin. Tidak hanya itu, kendaraan lapis baja Max Pro dan HMMWV buatan Amerika serta tank Leopard buatan Jerman termasuk di antara alutsista barat yang dihancurkan oleh pasukan Rusia. IE Daily yang mengutip ringkasan saluran Telegram Two Majors pada Senin pagi menambahkan bahwa di arah Pokrovsk, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembebasan wilayah Sribnoye. Di sisi lain, angkatan bersenjata Ukraina juga melakukan serangan balik di wilayah Salin, Shevchenko, dan Sandy. Pun di sebelah utara Vozdvijenka, ada serangan terhadap Tarasovka oleh pasukan Rusia yang terus berlanjut. Perintah eksekusi untuk tentara yang menyerah. Tawanan perang Ukraina Vitali Mirinevsky telah membuat pengungkapan yang mengejutkan setelah menyerahkan diri kepada militer Rusia. Melansir Sputnik, Mirinevsky mengatakan kelompoknya seharusnya mengevakuasi Hammer yang rusak, tetapi kendaraan mereka berakhir di selokan. Prajurit muda melarikan diri, sementara ia harus merelakan diri untuk ditangkap. Brigade ke-59 tidak peduli dengan anak buahnya, membiarkan mereka masuk ke jurang tanpa memberitahu mereka kemana harus pergi. Jalan yang benar, katanya dalam pengakuan di video. Mereka menembaki orang-orang mereka sendiri agar tidak tertangkap, ia menambahkan. Melalui pernyataan bernada serupa, Komandan Unit Komando Pasukan Khusus Akhmat, Mayor Jenderal Abdi Alaudinov menyebut pasukan Ukraina telah mengeksekusi rekan prajurit sendiri yang mencoba menyerah kepada pasukan Rusia sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk. Kami menahan puluhan tentara di wilayah ini, sementara jumlah tahanan yang dihabisi oleh rekan-rekan mereka sendiri untuk mencegah mereka dibawa ke sini pasti mencapai ratusan. Alaudinov, yang juga merupakan wakil kepala Departemen Militer Politik Utama Angkatan Bersenjata Rusia mengatakan kepada TASS. Pernyataan seperti ini muncul saat jumlah tentara Ukraina yang menyerah telah melonjak dalam beberapa hari terakhir. Garis depan, militer Ukraina tertekan. Menyoroti situasi di garis depan, militer Ukraina pada dasarnya mengalami pukulan telak berkali-kali saat mereka harus merelakan peralatan hancur dan ratusan pasukan gugur. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Rabu bahwa pihaknya menyerang berbagai fasilitas secara massal yang tersebar di 143 wilayah Ukraina, di mana TASS kemudian melaporkannya dalam rincian yang diuraikan sebagai berikut. Kelompok tempur Rusia Utara menimbulkan sekitar 55 korban di pihak tentara Ukraina dan menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 1 kendaraan bermotor dan 1 senjata artileri. Di barat, 250 korban dilaporkan berikut hancurnya sebuah kendaraan lapis baja HMMWV buatan Amerika, 2 truk pickup dan 3 depot amunisi. Beralih ke selatan, kelompok tempur Rusia menyingkirkan sekitar 310 tentara. 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor,
sebuah howitzer M777 155 mm, dan 2 stasiun radar anti baterai AN/T PQ-36 buatan Amerika. Selain itu, 2 stasiun perang elektronik, gudang kendaraan udara tak berawak, dan depot bahan bakar tentara juga dihancurkan. Unit-unit pusat kelompok pertempuran di sisi lain membuat Ukraina kehilangan lebih dari 480 personel, 2 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 5 kendaraan bermotor, 2 senjata artileri lapangan, dan sebuah stasiun pengawasan elektronik di daerah garis depan. Di timur, 150 personel gugur. Hancurnya 3 kendaraan bermotor dan 3 senjata artileri lapangan juga dilaporkan, termasuk sistem artileri gerak sendiri Archer 155 mm buatan Swedia dan depot material tentara Ukraina. Tidak cukup uang untuk mendanai militer. Kesialan Ukraina terus berlanjut. Kali ini ada pembiayaan militer yang tidak dapat ditanggung seorang diri oleh Zelensky. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Time, Presiden Ukraina itu mengakui bahwa anggaran mereka tidak memadai untuk membiayai militer sehingga memaksa Kiev bergantung pada dukungan Eropa. Sembari membayangkan kemungkinan gencatan senjata sebagai jeda, Zelensky mempertanyakan berapa lama tentara dapat bertahan. Sebab secara eksplisit mereka membutuhkan istirahat, rotasi, cadangan, dan gaji. Itu masalah nyata menurut saya, karena jumlah tentara selalu lebih kecil dari sekarang. Dan ketika jumlah tentara 3 kali lebih besar dari sebelumnya, maka perlu dibiayai. Anggaran Ukraina tidak akan cukup, ia menegaskan. Eropa perlu membiayainya, idealnya Eropa dan Amerika. Namun dalam situasi saat ini, saya akan lebih mengandalkan Eropa, tambahnya. Menurutnya, harus ada program khusus untuk mengalokasikan dana bagi tentara Ukraina. Kendati demikian, sebuah situasi kontras terjadi saat Parlemen Verkhovna Rada menyetujui undang-undang tentang peningkatan tajam gaji pegawai kementerian pada tanggal 25 Maret. Dalam hal ini, nilainya akan lebih tinggi daripada gaji pegawai militer. Padahal sebelumnya, gaji pegawai pemerintah Ukraina 3-10 kali lebih tinggi daripada gaji rata-rata nasional. Sebagai tanggapan, Wakil Verkhovna Rada Alexei Goncharenko mengkritik anggaran tersebut yang disetujui dengan defisit 37,2 miliar atau 19,4% dari PDB untuk mendukung jalan raya dan gaji pejabat yang selangit tetapi tidak untuk militer. Ukraina siap untuk menyerah? Sejak awal kita tahu betul hal apa saja yang menghambat jalannya gencatan senjata. Sebagai pemegang kunci kesepakatan, Rusia dengan keunggulan di medan perang menyarankan sejumlah persyaratan. Mulai dari penyerahan wilayah yang berhasil dikuasai Rusia, dilucutinya persenjataan pasukan Ukraina, hingga yang paling krusial adalah Zelensky harus meninggalkan cita-cita bergabung dengan aliansi pertahanan NATO. Benar bahwa keduanya bersikeras pada pendirian masing-masing. Tapi belakangan diketahui, Kiev dilaporkan siap menerima syarat penyerahan yang diusulkan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Setidaknya demikian mantan Menteri Kebijakan Sosial Ukraina, Andriy Reva, berkata dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Direct. Pimpinan Ukraina telah sepakat bahwa kami akan mundur, meskipun kami mendengar pernyataan yang sama sekali berbeda. Mereka akan menerima syarat penyerahan dari Trump, katanya. Menurut Reva, satu-satunya masalah yang mengkhawatirkan Kiev adalah jaminan keamanan pribadi untuk Presiden Zelensky dan rombongannya. Dengan demikian, benarkah Zelensky sepenuhnya siap untuk kalah? Rusia mengklaim kemenangan besar di medan perang saat bentrokan sengit meletus di wilayah perbatasan. Kemudian, di saat bersamaan, kerugian terus dilaporkan dan pejabat Moskow mengklaim bahwa beberapa tentara Ukraina kini telah menyerah. Akankah ini menjadi awal dari kekalahan Kiev